Gue Yosua Putra, lahir di planet lain. Dunia menyebutnya Bekasi. Gue anak bontot dari 4 bersaudara. Bokap orang Batak Ambon, nyokap orang Jogja. Mereka bertemu di Jakarta. Gue tumbuh besar di sana dan gue ikut abang-abang gue latihan band. Terus mereka manggung. Terus kok nih ada pas di saat gue nonton mereka main sama mereka ngeband gitu, kayak kok nih seru juga ya. Mereka main gitu, bukan kerja, mereka main band. Dan di situ gue langsung kepikiran gimana nih kalau gue belajar instrumen ya. Akhirnya gue pilih lah instrumen drum waktu itu. Tapi di rumah gue nggak punya drum. Abang-abang gue bisa main drum, tapi mereka waktu itu di band megang megang bass, megang gitar, megang vokal, nggak ada instrumen yang main itu. Akhirnya gue pilih main drum supaya lengkap ya kan. Kita berempat. Singkat cerita, gue dibeliin drum sama bokap dengan satu syarat waktu itu, gue harus sunat. uh, Akhirnya gue memilih les drum. Coba waktu itu panggil drummer dari gereja. Gue les drum sama dia, Palti namanya, anak IKJ. Dia ngajarin gue 6 bulan. Habis itu udah gue nggak les lagi. Selama les gue ambil basic single stroke, paradiddle, semuanya double stroke. Dan coba untuk fun dulu di drum, ngulik-ngulik lagu. Dan akhirnya tertarik. Waktu itu gue di era VCD, jadi bokap gue ngasih CD Akira Jimbo ke gue setelah gue punya drum itu. Di situ gue lihat dia main solo independen, jadi dia cuma main aja sendiri. Tapi setiap nada gue ngerasa kayak ini orang nyanyi pakai drum nih aneh banget sih. Di situ gue makin tertarik lagi. Akhirnya gue ajak teman-teman SD gue, kita ngeband yuk, kita latihan aja nih. Berapa ya studio band ya di belakang BCP dulu namanya Hero, itu tempat lomba Tamiya. Tanya-tanya sekitar 12.000 kalau nggak salah, tahun 2000-an awal. Itu gue masuk, simbalnya warna abu-abu. Gue udah kayak di apa gitu ya, dibunyi suaranya hah. Terus di situ gue langsung mikir lagi, aduh ini kalau jadi drummer tapi setengah-setengah, pasti nanti alat gue kedepannya jelek terus nih kayak gini. Mulai di situ gue mulai serius lagi, ngulik lagi. Akhirnya masuklah gue ke dunia SMP. Di zaman gue SMP, gue ikut festival band. Gue bikin band-band progresif gitu waktu itu, nyari the bestan yang mukanya di make up. Singkat cerita, gue ketemu orang-orang yang asik lah untuk bermain musik. Ketemunya malah bukan di studio band waktu itu. Gue ketemu temen gue namanya Igoy. Dia salah satu orang berpengaruh juga di skena musik gue. Dia ngajakin gantiin drummernya dia di bandnya, karena drummernya punya sakit asma waktu itu. Akhirnya gabung lah gue di band itu, namanya Inseki, Intentional Self Killing. Akhirnya gue ngeband lah sama dia. Akhirnya gue main di The Green Kemang. Itu gue ngebuka, kalau nggak salah itu acara Lost Kids apa siapa gitu di The Green Kemang. Gue lupa jelasnya, tapi yang lebih jelas ditutup sama Siksa Kubur malam itu. Itu agak pengalaman yang cukup aneh buat gue, pertama kali manggung di dunia underground. Tapi akhirnya gue mulai suka banget sama pattern drum metal pada saat itu. Akhirnya gue masuk ke senior high school, di sini menyebutnya SMA. Gue berontak sama bokap nyokap gue di kelas 1 SMA karena gue lebih disuruh belajar yang lain dibanding musik. Suruh belajar apalah, ekonomi apa segala macam, karena gue masuk di sekolah umum. Nggak ada waktu itu school band, nggak ada ya waktu pas gue SMP doang. Akhirnya gue coba cabut dari rumah sekitar 2 bulanan. Gue
Di situ belajar gimana cara bertahan hidup. Tapi teman-teman semua ngajarin gue orang baik itu nggak sedikit. Jadi ya udah, akhirnya gue cabut aja dari rumah. Terus bokap nyokap ya otomatis nyariin. Akhirnya gue ketemu, gue memutuskan untuk pulang. Gue bikin perjanjian sama bokap setelah gue kabur 2 bulan dari rumah. Gue bilang, wah, gue mau kelarin ini sekolah tapi dengan satu syarat, gue harus kuliah musik nih. Gue bilang kayak gitu apa adanya. Ya udah, kalau lo mau lo gini jadi orang bener gini segala macam bla 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 bla. Ya udah, akhirnya gue lulus lah SMA. Gue pilih waktu itu kuliah UNJ sama IMI sama UPH. Gue pilih 3 sekolah itu. Akhirnya gue tes lah ya. Di UPH gue nggak diterima gara-gara matematika jelek. Di UNJ gue kayak ngerjain doang tapi gue nggak ngumpulin, gue lupa skip. Tapi gue datang ke IMI waktu itu tes, ditemenin anak pendeta gue Joshua. Waktu itu gue datang tes baca partitur, terus tes teori musik. Akhirnya gue masuk dan gue kuliah di IMI. Gue tidak lulus, 7 semester gue jalanin dengan keadaan yang sangat ekstrim. Soalnya waktu itu keluarga gue terguncang ekonomi di saat gue pas kuliah. Semester 2 rumah gue rubuh. Akhirnya bokap spend money yang harusnya buat kuliah gue, akhirnya buat renov rumah. Tapi di situ Tuhan baik, dia tetap ngejaga gue sampai walaupun gue nggak lulus. Karena gue udah nggak niat waktu itu kuliah juga. Kayak makin kesini makin susah dan biaya makin besar untuk resital, untuk tugas akhir. Akhirnya gue mutusin cabut aja, udah gue survive aja deh. Setelah berhenti kuliah waktu itu gue coba reguleran di beberapa kafe di Jakarta. Gue sempet reguleran di The Hoy. Agak lama tuh, itu yang mulai karir gue reguleran juga. Sama band namanya Madeline. Berempat doang sama Arnold, Joshua sama Krishna Ramsey sebagai bass. Dia anak kampus gue juga semuanya, tapi yang satu vokalis gue kuliah di Australia waktu itu. Fokus di dunia reguleran, cover-cover sana sini. Akhirnya kita dapat beberapa link untuk main di tempat lain. Waktu itu sempat main juga di Branche, di After Hour, di daerah-daerah Senopati situ, Pau-Pau ya kan. Terus gue ketemulah sama salah satu musisi papan atas. Gue ketemu Yuke Dewa 19 di The Hoy. Waktu itu dia ngajakin bikin band. Ketemu, ngobrol, akrab, akhirnya bikin band yuk, kita main funk. Kita udah lama nih, gue udah lama nih gak nge-groove gini segala macem. Wih, boleh juga nih, asik. Akhirnya gue bikin band sama Yuke waktu itu. Vokalis gue Arnold sama Sisil anaknya Mus Mujiono, sama ada Madra dari anak IKJ, Putra anak IMI. Gue bikin band dah tuh. Akhirnya kita main pertama di Hard Rock Cafe waktu itu bersama What the Funk. Kita cover Tower of Power, musik-musik era funk 90-an, Brand New Heavies, Cakakan, cover sama, ya kita nggak main original waktu itu karena emang project iseng aja buat main di cafe kan. Di Gunawarman juga sempat main sama mereka What the Funk waktu itu. Dan momen paling gokil pas gue main di The Proof Senayan. Di The Proof Senayan waktu itu ada event, salah satu event apa gitu gue lupa, dan Om Yuke dia minta sebuah video promosi gitu, kayak jangan lupa datang ya gini. Nah waktu itu yang dimintain Ari Lasso sama Steven Nugraha Kalihis almarhum. Dia dimintain video segala macam, akhirnya kita upload di Instagram What the Funk nih. Akhirnya acara berjalan, almarhum datang, Steven and Coconut Trees ini vokalis.
Dia datang, Steven sama Mas TG, kita manggilnya Mas Bro. Rest in peace Mas Bro. Kita ketemu waktu itu pas gue main sama Miyuki What the Funk di The Perf Senayan. Kita ngejam bawain lagu Manes waktu itu, anak pantai. Ngobrol-ngobrol, pas break kita main lagi, ngejam lagi. Terus itu nyambung nih, diajak ngobrol segala macam. Akhirnya mereka balik, tapi sebelum balik Mas TG nyamperin gue masih ingat banget. Dia bilang, Yos gue minta WhatsApp lo dong, gini segala macam. Oke Mas, gini. Udah tuh ketemu ya kan. Situ gue masih jalan reguleran, dohoy segala macam. Beberapa minggu kemudian gue dapat WhatsApp dari Mas TG. Mas TG bilang, Yos, apa kabar? Kata dia. Baik Mas Teng, gimana kabar? Sehat? Ya aman. Bisa nggak besok latihan untuk main di SCBD Steven Coconutris Reunion waktu itu gigsnya. Nervous banget nerima WhatsApp kayak begitu. Aneh, campur kayak apaan sih ini, kayak dream come true, tapi apakah ini benar ya kan? Ternyata benar. Gue di situ disuruh ngulik 3 album. Walaupun gak dibawain semua, at least gue harus ngulik dan besok latihan. Besoknya manggung, lusanya. Gue ingat waktu itu cuman ada waktu 2 hari ngulik. Gue kulik, enggan. Waktu itu Welcome to My Paradise sudah pasti. Paling seru suasana live pas bebas merdeka. Tersenyum lagi. Sama Kembali pas part Cooling Down pasti kita bawain Kembali waktu itu. Aduh. Sekali lagi gue minta tepuk tangan buat kita semua. Jadi keinget nih masa-masa kerja sama almarhum. Gue hari pertama latihan H-1 sebelum perform sama mereka, suasana agak sedikit lucu. Masuk ketemuan di rumah makan sederhana di depan Mustopo, karena kita latihan di sebelahnya, namanya Studio Fun. Itu ada di seberangnya Mustopo di Senayan. Gue masuk nasi padang, tiba-tiba udah ada Mas Bro, Mas TG, semua udah pada lagi makan. Ketemu Ewok Monkey Boots, drummer Monkey Boots di situ bantuin Mas TG, set alat. Habis itu tos-tosan lah satu, tak, kenalin diri ya kan, standar. Ternyata gue paling muda juga di sana, anak bontot, lagi-lagi anak bontot. Di mana-mana pasti anak bontot gue. Setelah makan padang sederhana bareng-bareng, akhirnya kita masuk studio band juga bareng-bareng. Terus gue coba keluarin semua perkakas gue ya kan. Gue set drum gue sendiri, naruh segala macam. Terus gue taruh partitur. Karena gue ngulik waktu itu cuman bentar, akhirnya gue tulis semua notnya. Setiap lagu gue punya partiturnya, jadi kalau mau disebut apa, gue udah siap. Udah ada nih materinya. Baca segala macem, tapi tetap meleset. Namanya nervous, nggak bisa dibohongin, meleset. Tapi mereka semua baik banget, kayak yang Kak Iwan juga bilang apa-apa udah, namanya lagi latihan gini segala macam. Sama Bang Palo ngajarin gimana beat reggae roots di studio. Ada waktu itu langsung diajarin di tempat gue main reggae basic. Tapi besoknya harus manggung di Beer Garden SCBD waktu itu. Akhirnya kelar latihan, briefing segala macam, ketemulah soundcheck besoknya. Soundcheck, latihan lagi, sound aman segala macam. Malam itu meriah banget di Beer Garden SCBD. Cukup rindu momen-momen itu. Dimana orang dansa lagi, ngelihat
Stephen and Coconut Trees Reunion, walaupun waktu itu Bang Gocay belum mau balik. Bang Gocay masih di Bandung waktu itu. Akhirnya gue dikasih kesempatan sama Tuhan untuk jaga gawang buat Stephen Coconut Trees Reunion di tahun 2017. Terus singkat cerita gue jalan bareng lah sama Mas Bro almarhum, gue diajak terus tour, sempat Bandung, Sulawesi waktu itu, sama Sumatera terakhir main sama Coconut Trees Reunion di Palu. Sebelum Palu tsunami waktu itu main 31 Maret acara Spirit of Reggae dengan Mas Anis, Dev Syayuta, Melanie Subono. Itu acara seru banget di, gue lupa nama tempatnya, pokoknya di pinggir laut sebelah rumahnya Pasya Ungu. Dia bikin klaster gitu, Pasya Ungu, ada dufannya dikit. Habis itu bisa lah bikin gigs di situ, ada tribunnya juga. Itu gigs terakhir gue sama mereka. Pas besokannya langsung dikabarin, Bang Gocay mau balik nih Yos ke Stephen Coconut Trees. Jujur aja sedih campur happy, tapi Bang Gocay mau pulang ya kan. Abis itu gue tapi dipindah tugaskan ke Stephen Jam. Nah pas di Stephen Jam barulah gue ketemu sama Yoga Swege Boy, Andreas Ponda, sama Aan, Dedot. Waktu itu belum seband tuh sama Glenn. Glenn udah pindah Bali. Seiring berjalannya waktu, tur sana sini, waktu itu bisa, aduh Mas Bro kalau ngambil jadwal cukup unik. Sehari bisa 2 gigs tapi beda provinsi. Bisa paginya main di Kalimantan, malamnya udah di Jakarta lagi. Kalau enggak paginya di Medan, sorenya udah di Ambon. Sehari bisa 2 kali, seminggu bisa sekitar 5 kali sama pensi lah waktu itu. Seru banget, ditambah atmosfer penonton yang bisa singelong juga. Di situ energi gue terkumpul sangat. Jadi kalau manggung, kelar manggung tuh kayak nggak berasa capek gitu, gimana ya? Karena penonton tuh bawa energi. Gue akhirnya 2019 awal gue memutuskan pindah waktu itu. Setelah gue tour segala macem, terus sempet nggak ada jadwal sama sekali di bulan Januari waktu itu. Januari awal ya 2019. Gue coba, wah apa liburan kali ya, bukan pindah sih, awalnya pengen liburan sih sebenarnya, liburan kali ya ke Bali, liburan lah, ketemu Kaiwan segala macam, ketemu Iwanos. Habis itu Iwanos pernah bilang ke gue pas gue baru-baru di Bali, kalau lo mau rock and roll sekalian, lo pindah ke Gili Trawangan. Otak gue jalan di situ, kayak duit gue tinggal 700.000 untuk traveling. Akhirnya gue beli tiket fastboot. Waktu itu beli tiket fastboot pulang pergi sekitar 350 kalau nggak salah. Gue pergi ke Gili Trawangan. Sampai Gili Trawangan niatnya cuma 3 hari karena gue harus flight pulang ke Jakarta. Gue stuck di Gili Trawangan 6 bulan. 2 minggu aman, masih ada jajan. Ketemu Bang Richard The Gilis. Sampai Bang Richard pernah bilang, duit kamu tidak laku di sini Yos, kata dia gitu. Selama makan bareng, makan apa, sembari dikenal-kenalin teman-teman di Gili Trawangan, Bang Richard bilang gitu, duit kamu nggak laku di sini Yos. Tapi lama-lama nggak punya duit juga nih Bang, kan? Jadi gue harus kerja tuh, balik lagi harus survive. Akhirnya gue kerja di Gili Trawangan, tetap jadi pemain drum di sama-sama reggae bar. Gue main reguleran di situ hari Selasa sampai Sabtu. Hari Minggunya main di Exhale. Itu tempat hari Minggu setiap event seminggu sekali ada namanya di Exhale, namanya Lazy Sunday waktu itu. Gue main di situ ya kan. 6 bulan tinggal di Gili. Tiba-tiba gempa, gue ngerasain gempa yang lumayan kenceng. Pesen Traveloka balik langsung ke Jakarta. Tapi balik lagi ke Gili lagi, cuma seminggu di Jakarta. Kayak nggak seru nih Jakarta, balik lagi ya, liburan lagi, Gili lagi, kerja lagi. Akhirnya lambat laun ke sini seru keseruan.
kelewat batas nih ya kan. Wah ini udah nggak benar nih, lifestyle udah mulai sangat kepulau-pulauan ya kan. Akhirnya gue pindah Bali, gue putuskan pindah Bali. Waktu itu gue tur sama Ras Muhammad sama Bismo di Bali. Terus gue ketemu cewek di situ yang sekarang jadi bokin gue sampai sekarang. Gue diajak dia waktu itu bulan Agustus 2019, gue berangkat ke Saint Petersburg, transit di Doha, landing di Moskow. Gue tinggal di Moskow sekitar 4 hari. Habis itu jalur darat naik fast train ke Saint Petersburg, tempat di mana dia tinggal. Gue ketemu dia di sana, di Bali. Akhirnya gue berangkat ke sana, ketemu keluarganya segala macam. Dia besar di keluarga aktor, pemain film, bokapnya pemain film, nyokapnya pemain film. Dianya juga, dia kuliah perfilman. Akhirnya gue ketemulah nih sama orang tuanya di sana di Saint Petersburg. Dikenalin segala macam. Waktu itu perjalanan gue kurang lebih 1,5 bulan sampai September. Akhirnya gue pulang lagi ke Indonesia. Dan gue sempat syuting video di Rusia waktu itu dan sempat viral. Gue jadi model iklan Binomo waktu itu. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Perjalanan yang sangat ngehe, tapi iklannya viral, tapi ya udah, tapi ya nggak apa-apa. Jadi ada berkatnya juga, ya dibully juga gitu, nggak apa-apa juga gitu ya kan. Terus gue balik lagi tuh ke Bali setelah dari Senpi, gue pulang ke Indonesia, tapi gue landing Jakarta dulu. Soalnya abang gue nikahan waktu itu, boken gue ikut. Akhirnya gue pindah ke Bali lagi, bulan September akhir. Gue menikmati keviralan gue dengan job sana sini, syuting iklan segala macem, isi money segala macem. Terus jadi model iklan lain, gue sempat jadi model iklan tolak angin. Waktu itu bawa acara apa ya? Gue lupa lagi namanya. Adalah pokoknya salah satu acara stasiun televisi, sempat gue yang ngelit waktu itu. Job-job sampingan di luar ngedrum. Tapi ternyata bukan passion. Gue tetap ngeband. Gue nggak bisa ngapa-ngapain selain itu. Pertama gue bilang, gue ngeband aja deh udah. Akhirnya gue balik ke Bali, gue ngeband lagi. Gue bikin band waktu itu sama Doni, sama Riko, sama Momo, namanya Mojo Rido. Tapi Tuhan berkata lain, akhirnya gue harus cabut dari Mojo Rido. Terus gue bikin band lagi sama Kak Iwan, tapi Kak Iwan bikin solo sebenarnya. Nah kita sebagai pengiringnya ini namanya Dynamax. Ya dan akhirnya gue ngeband sama Iwanos lagi, dimana dia sebuah abang buat gue ya. Jadi dulu zaman tur bareng, gue selalu sekamar sama beliau. Akhirnya singkat cerita nyambung, zodiak kita sama. Akhirnya nyambung, ya kita bikin band lagi nih, ngobrol-ngobrol. Udah, Kak Iwan jalanin solo Kak Iwan, kita jadi pengiring Kak Iwan. Ya Kak Iwan yang milih namanya, akhirnya kepilih lah Iwanos and Dynamax. Waktu itu udah sempat sekali recording untuk satu singlenya Iwanos and Dynamax. Bakalan keluar segera rilis, sekarang lagi proses mastering. Harapan gue ke depan, semoga situasi ini membaik. Jangan lupa berdoa buat keadaan. Jangan lupa bikin mural. Siapa sih yang gak kangen konser? Semua butuh konser kan?